Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya hadir di Jawa Timur. Jadi kita mau perkenalan nih sama beberapa member dari Jawa Timur di acara podcastnya AHPC Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen ya di YouTube-nya AHPC Indonesia. Oke, teman-teman, halo, apa kabar? Alhamdulillah. Suaranya mana? AHPC Indonesia? Luar biasa. Jadi kita coba kenalan satu-satu nih dari om sebelah saya. Mungkin dari tampang sama saya mirip-mirip. 11-12 lah. 11-12. Umur mirip-mirip juga lah, karena jiwa beliau jiwa muda. Nih, kalau belum ada yang kenal, nih, ayo kita kenalan langsung. Monggo om. Diambil. Nama Dipegang om, dipegang om. Perkenalkan, nama saya Wawan, NRA 042, Oh, 042. wilayah Sidoarjo. Biasa. Ini 042 Om Wawan ini sesepuh nih. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Frans, NRA A677, wilayah Sidoarjo. Dari Sidoarjo Om Frans. Berikutnya. Nama Joko atau biasa dipanggil Papi, NRA A118, wilayah Sidoarjo. Dari Sidoarjo juga. Masih. Kebetulan Sidoarjo semua nih. Ada lagi berikutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wid Juil dari wilayah Mojokerto, NRA 969. Makasih. Om Wiswin. Dari Mojokerto. Berikutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agus, NRA 1919 dari wilayah Sidoarjo. Sidoarjo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Om John, NNA 701 dari wilayah Sidoarjo. Sidoarjo. Berikutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Om Agi dari Lamongan, NRA C114. Wis, mantap. Udah lengkap. Taruh aja. Jadi ini sudah perkenalan semua teman-teman dari wilayah Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Om ya. Jadi, mungkin kita ada kayak semacam pengetahuan. Nah, ini kebetulan kan ada sesepuh nih di Jawa Timur, Om Wawan nih. Suhu Jawa nih. Timur. Kalau kita nggak tahu sejarah APC Indonesia secara sesungguhnya itu sepertinya kurang afdol. Jadi kita coba dengerin nih sejarahnya APC sambil nanti saya tanya-tanya, nggak apa-apa kan Om? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Jadi terus ya saksikan APC Indonesia di channel YouTube-nya APC Indonesia Official. Tentu jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen pastinya. Ini langsung nih. Om Wawan, sambil minum enak kali ya? Iya. Yes, minum dulu. Ngobrol sama minum. Minum dulu guys. Harusnya mumpung ada Om Yarol di sini, tanya Om Yarol gimana. Kita ngobrol santai, jadi nanti kita tektokan. Kalau misal ada sejarah yang mungkin saya kurang paham di Jawa Timur, nanti Om Wawan yang jelasin. Terus kalau nanti ada kaitannya sama APC Indonesia, sepanjang apa yang saya tahu, saya juga akan jelaskan. Kurang lebih begitu. Nah, daripada pusing-pusing, mungkin ada teman-teman yang mau nanya langsung nih sama Om Wawan nih. Dari saya dulu deh. Ya, benar. Dari saya dulu nih. Daripada ditanya duluan, saya nanya dulu ya guys ya. Wong sejarah saya nggak tahu, nggak paham. Awalnya juga masuk APC itu juga keliru. Iya, loh, sungguh loh ini. Dulu itu ceritanya kan gini, ditawari teman, ikut. Oh iya, kamu tak belikan BCX, kamu tak kasih uang muka 4 juta. Kamu beli BCX, sanggup nggak kamu nyicil selama 3 tahun? Sanggup. Tapi harus masuk ini. Iya, nggak tahu. Tak pikir HBC, ternyata dia nyarankan ke HBCI. Oh gitu. Ah, kenapa saya ke HBCI? Saya lihat HBC, saya lihat dari logo itu. Makanya tak kejar terus logo itu. Jadi ngelihatnya dari logo nih. Iya. Wih, luar biasa. Karena logo itu istimewa. Logo ABC ya? HBC. Istimewa itu logo. Barusan kita bahas. Dari logo itu
ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Iya. Seru nih. Iya. Tersurat dan tersiratnya tuh gimana nih? Kalau yang tersurat kan all new Honda PCX Community. Oke, tersurat yang terlihat secara kasat Ah, mata. yang tersurat. Itu all new Honda PCX Yang Community. tersirat A anggota, H founder, P pengurus, C korwin. Masuk luar biasa. Ini luar biasa Iya, ini, iya, makanya dulu itu tak kejar logo terus. Padahal belum tahu ya APC kayak apa. Tahu. Ini loh, yang bikin menariknya APC itu ini. Jadi, Dari logonya aja iya, menarik ya. Dari pertama itu nggak ada logo gini. Waktu pertama kali kok ke depan ada logo seperti ini, baru tak tanya itu. Sampai tumpengan pertama itu ya. Ya di Pertama sana itu, di di tangga Tangerang. sekretariat ya. Kan tak kejar terus juga logo. Lo naik itu. motor lo. Iya, artinya Jawa apa Timur. itu? Nggak ada yang jawab. Maknanya luas itu sebenarnya. Itu kalau dingin nih di apa kayak tangan, tapi kalau diangkat inilah. Ya, berdoa. Iya. Kalau Jadi ke bawah menolong, ke iya. atas meminta. Berdoa. Iya berdoa. Ini luar Jadi, biasa loh. Kalau kita bicara teori berpikir terbalik itu out of the box itu. Asik. Iya. Keren. Iya. Iya. Jadi luar biasa ABC. Tapi jangan salah, dari perjalanan itu kan mesti banyak ya apa ya, Betul. bencana. Ya pokoknya kita itu lanjut terus aja. Ya ibarat perjalanan kapal laut itu kan kalau nyebrang ke daerah Sulawesi pasti kan akan menemukan ombak besar, Iya. ombak kecil. Kalau landai-landai aja kasihan ininya nakodanya. Iya. Nggak ada halangan. nggak ada tantangan. Iya, tantangan. Makin besar suatu komunitas, makin besar perjalanan itu karena adanya tantangan. Jadi Nah. kita berterima kasih buat orang-orang yang menggoncang kita. Gitu ya. Loh, iya. Semakin pohon tumbuh menjulang, badai semakin pohon kencang menerpa. Jadi jangan kaget. Ibaratnya kita itu harus yakin, harus solid, dan niat kita masuk itu apa sih? Ya seduluran, silaturahim, ya itu yang ditekankan sebenarnya. Ya cuma itu aja. Nah sekarang Kalau saya Om Wawan dulu kenalnya APC itu dari siapa dan dari mana? dari Facebook. Dari Facebook? Iya. Oh dari Facebook. Lah saya nggak tahu itu, makanya disuruh daftar itu kan nggak tahu daftarnya itu kemana Pak. Dari situ saya ke web, saya masuk, akhirnya saya dapat nomor itu kalau nggak salah 69. Oke. Kok naik jadi 042, padahal 69 yang saya kejar. 69 ya? Iya, kok naik dari 42, ya siapa kok. Karena waktu dulu, ini kita saling mengingatkan. Dulu ketika AHPC dibuat itu webnya belum ada. Jadi web itu dibuat kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan setelahnya, setelah AHPC deklarasi. Jadi waktu daftar pertama mungkin belum ada web pendaftaran AHPC-nya, masih lewat Facebook, masih online. Dan itu saya juga masih ingat semua daftarnya pakai Excel. Jadi kita daftarin satu, nah, termasuk Om Wawan. Jadi, nah dulu daftar sudah dapat 042 sampai dikejar ke Tangerang untuk ikut Munas ya, Munas pertama. Munas pertama, deklarasi pertama, potong tumpeng. Nah, menurut Om Wawan waktu itu, saya ingat Om Wawan, jadi AHPC itu ini kan banyak nih, maksudnya berita sumbang, pendirinya siapa sih, terus itu gimana pertama kali itu AHPC berdiri, siapa yang membuat. Nah, Om Wawan kan tahu sejarahnya nih, pasti dengar ceritanya. Menurut Om Wawan dulu siapa sih pendiri sebenarnya itu? Kalau yang saya tahu ya Om Yarohim. Nah, tapi kalau ngomong pendiri saya nggak tahu ya. Nampaknya yang tahu Om Yarohim lah. Yang saya lihat di situ ada 3 Trimaskiter, Om Faisal, Om Ari sama Om Yarohim. Dari perjalanan itu saya nggak tahu ini pendiri, ini apa saya nggak tahu. Yang saya kejar itu dulu cuma logo. Betul. Makanya saya WA Om Faisal, Om, yang bikin siapa?
nggak ada yang jawab, yang bikin siapa nggak ada yang jawab. Cuman dikasih kertas di WA itu, ini oret-oretan. Jadi saya nggak mempermasalahkan pendiri siapa, pokoknya 3 orang itu. Yang pertama ya Om Yarohim, kalau masalah pendiri pertama kali ya Om Yarohim. Dari diskusinya Om Yarohim sama Om Ari itu seperti apa, saya kan nggak tahu. Oke. Gitu. Yang tahu kan yang bersangkutan. Nah, ceritanya Om Ari pernah cerita nggak? Om Ari itu pernah cerita sebenarnya. Versinya Om Ari dulu lah ya. Versinya Om Ari itu dia ngomong kalau dulu itu kenalan lewat Facebook, bla 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 bla, akhirnya Om Ari, oh ya nanti janjian kemana, ke Jakarta kalau nggak salah, kemana kita ngobrol, kita obrolkan lagi. Kelanjutannya saya nggak tahu. Jadi informasi yang didapat oleh Om Wawan itu Om Ari kenalan dengan saya lewat Facebook. Lewat Facebook. Itu cerita Om Ari kan ya? Iya. Cerita Om Ari. Kalau nggak salah seperti itu. Nah ini bukan hal yang ditutup-tutupi, memang kenyataannya adalah jadi AHPC itu ketika saya pertama kali membuat grup Facebook itu saya sudah buat namanya AHPC. Jadi dan saya sudah ada ya kalau data itu kan kelihatan itu dibuatnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu ada 100 orang pendaftar pertama. Tapi belum ada logo. Belum ada logo. Belum ada logo. Betul. Ada 100 orang pendaftar pertama, belum ada logo dan belum ada nama Om Ari. Iya. Belum ada nama Om Ari. Nah, singkat cerita Om Ari itu waktu itu ngirim pesan WA, chat ke saya. Om, tenang tak mau bikin komunitas. Komunitas, Nah, ya. Arahnya kemana? Saya jawab, iya tenang. Boleh tak telepon nggak? Boleh, saya bilang. Habis itu beliau telepon. Ya, 1 jam apa 2 jam lah. Kalau saya nggak salah ya, hampir 2 jam. Telepon, ini tujuannya mau bikin komunitas ini apa? Ya, saya bilang, saya nggak mau kayak komunitas lain yang wajib ini, wajib itu. Pokoknya saya pengen ketemu sama saudara yang di luar kota, ngobrol santai, kita nongkrong-nongkrong, nggak ada ikatan ini itu. Oh ya wes, setuju. Terus, piye? Lanjut, saya bilang dari awal saya mau lanjut bikin seperti itu gitu kan. Nah ya sudah sampai di situ perjalanan sampai dengan Munas. Nah ketika Munas selesai Munas beliau izin pamit sama saya. Jadi aku tak off-say maksudnya karena ada saya nggak mau buka ininya ya maksudnya kenapa alasannya waktu itu saya tahu. Jadi kenapa beliau memutuskan untuk keluar dari AHPC Indonesia, nggak ngurusi AHPC Indonesia, ada alasan yang saya nggak bisa ungkapkan di sini, tapi saya tahu dan itu juga sudah disampaikan beliau. Makanya singkat cerita, waktu itu saya bentuk kepengurusan baru. Jadi saya ambil kepengurusan baru, waktu itu ada Anggi, ada siapa lagi ya, Elnovan, ada Dila, ada Robin, Hendro, semua saya ambil karena kan nggak mungkin kalau kondisi saat itu. Jadi setelah Munas itu terus terang ya, sebelum Munas itu Faisal keluar. Kenapa? Karena waktu itu lagi-lagi alasannya saya nggak bisa sampaikan juga. Tapi keluar intinya tidak cocok dengan visi dan misi AHPC karena menurut dia bahwa AHPC dengan visi yang tidak wajib kopdar itu, tidak wajib kopsan, nggak mungkin ada membernya. Makanya ya sudah. Nah, dengan posisi saya ditinggalin, ya tadi katanya terima seketir itu, jadi saya ditinggalin nih. Faisal ninggalin saya, Om Ari ninggalin saya, tinggal saya sendiri. Kalau saya nggak merasa bahwa AHPC ini keluar dari maksudnya ide benar-benar saya tinggalin. Kalau itu misal istilahnya cuman buat iseng-iseng saya tinggalin. Tapi saya berpikir, saya mau niatan baik mau ngumpulin orang banyak, mau silaturahmi supaya kita ketemu saudara. Sopo ngerti istilahnya. Ketika kita nanti sudah ketemu yang Maha Kuasa, doa dari teman-teman itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu sebenarnya. Nah, singkat cerita setelah semuanya meninggalkan, kan komunitas ini harus jalan, organisasi ini harus jalan. Makanya saya ambil orang-orang
orang-orang yang berjiwa muda itu melanjutkan, lanjut sampai ya kalau dibilang pesawat nih, Papi, pesawat itu kan terbangnya lain begini kan. Lah ini AHPC terbangnya begini. Terlalu tinggi secara teori, bahasanya tuh yang balik lagi tuh stall ya. Secara teori karena terbangnya tidak mengikuti arus, makanya terlalu tinggi, beban dari pesawat nggak kuat untuk ngangkat. Nah, sama halnya seperti ini, seperti kita ini. Makanya pengalaman yang kemarin itu mudah-mudahan jadi pengalaman yang berharga buat kita semua nanti nih. Kan saya sudah merasakan jadi ketum nih, saya sudah serahkan. Jadi kan ada yang nanya nih, ketum Hendro itu nggak sah karena nggak diangkat sama anggota dari Munas dan lain-lain. Itu kan banyak tuh pertanyaan begitu. Sebenarnya bukan masalah sah dan enggak. Hendro itu bagian dari kepengurusan 2020 sampai 2025. Nah, saya sebagai ketua umum secara ADART saya memberikan mandat. Ya contoh paling gampang nih, ketua RT sama wakil RT. Ketika ketua RT pindah pulau, kan nggak mungkin yuk kita pemilihan ulang RT gitu kan. Pasti kan wakilnya otomatis. Ini teorinya seperti itu. Makanya itu sebenarnya alasan kenapa saya mengundurkan diri dari ketum, memberikan mandat ke Hendro. Saya mau memfasilitasi Munaslup sebenarnya. Karena aturan Munaslup itu wajib dipimpin oleh pendiri. Nah, ketika saya mau memfasilitasi malah merekanya kabur gitu loh maksudnya. Jadi itu yang saya sangat sayangkan. Jadi Hendro itu secara ADART, secara legal standing memang sah secara hukum ADART-nya kita. Jadi itu sebenarnya. Jadi itu singkat ceritanya ya. Nah, Om Wawan nih, kira-kira menurut, jadi balik lagi nih, kalau ngobrol bisa sampai malam nih, beberapa menit nih. 20 menit. Sehari nggak kelar. Jadi banyak yang istilahnya teman-teman ya di luaran itu yang nggak paham, tapi taunya hanya sebatas katanya. Jadi mudah-mudahan sih obrolan kita kali ini bisa jadi bahan teman-teman di luaran itu yang tidak tahu APC atau yang tahu informasinya hanya sedikit-sedikit itu bisa paham gitu. Jadi ya monggo, mungkin kalau teman-teman mau sharing atau mau nanya dari Om Frans atau Papi, Om Wijduil, Om Agus, monggo silakan. Ini Om, ada satu pertanyaan. Kemarin waktu di Facebook saya baca-baca kok rame. Ada pertanyaan dari saudara kita lah. Apa perbedaannya hak merek sama hak cipta? Tolong diperjelaskan biar saudara kita melihat di YouTube ini, di channel YouTube ini. Gitu ya. Iya. Jadi ini saya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui, karena bukan dari apa yang saya mau ya. Jadi apa yang saya ketahui dan semua itu saya ketahui juga tinggal dilihat sih sebenarnya di Google seperti apa, dan terakhir juga ada diskusi sama orang Kemenkumham. Jadi kenapa ada merek itu kok ada kelas 25, kelas 41 sama kelas 16. Itu kenapa kok sampai ke kelas itu? Ini rekomendasi dari orang Kemenkumham. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita diskusi dulu sama mereka. Dan akhirnya menurut mereka yang perlu kita benahi adalah di 3 kelas itu. Karena kan kita komunitas motor. Kalau boleh dibilang berbangga diri, bangga lah ya. Kita bangga karena apa? Kita komunitas yang memikirkan keberlanjutan atas organisasi APC Indonesia. Ini bukan kemenangan. Kalau dibilang kemenangan pasti ada yang kalah, bukan. Ini soal bagaimana komunitas ini bisa berkelanjutan yang nanti bisa dilanjutkan oleh siapapun. Karena kan Om Wawan, saya nih yang istilahnya dari awal kita merintis AHPC Indonesia ini, pengen kita duduk sambil ngopi senyum-senyum, wih AHPC sudah sampai ke Malaysia misal, kan seneng kan, ada rasa bangga buat kita semua. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kenapa hak cipta
kenapa hak merek gitu kan, kenapa kita kok nggak didaftarin di hak cipta, kenapa didaftarin di hak merek gitu kan. Jadi sebenarnya ya saya jelasin sedikit bahwa hak cipta itu, jadi di Kemenkumham itu ada pendaftaran tentang hak cipta, ada pendaftaran tentang hak merek, sama pendaftaran lain-lainnya. Tapi kita fokus di hak cipta sama merek. Hak cipta itu contoh paling gampang adalah begini. Om Wawan nih sebagai pelukis, misal pelukis dia gambar. Setelah dia gambar, contoh gambarnya misal cewek wayu misal. Setelah digambar, gimana caranya gambar ini nggak dipakai orang, jadi nggak dipakai orang, kemudian gambarnya itu nggak dijual ke orang lain, sehingga Om Wawan merasa bahwa oh ini gambar yang saya buat itu nggak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, Kemenkumham mengakomodir hal-hal seperti ini di hak cipta. Jadi apa yang sudah digambar oleh Om Wawan ini akan menjadi hak ciptanya Om Wawan. Jadi sampai kapanpun, seumur hidup bisa. Jadi gambar ini nggak boleh dijual atau dimanfaatkan, misal untuk ada acara pameran, nah ini ditaruh tanpa seizin beliau. Ini hak cipta. Gitu. Nah, bedanya sama hak merek adalah, nah dulu sebelum tahun 2014, ini dimanfaatkan buat logo. Tahun 2014. Jadi 2014 pendaftaran logo itu di hak cipta. Tapi setelah undang-undang tahun 2014, logo tidak boleh didaftarkan di hak cipta. Itu yang ngomong undang-undang, bukan saya. Jadi undang-undangnya adalah logo itu didaftarkannya di hak merek. Bukan buat dagang, tapi melindungi logo itu supaya tidak digunakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingannya dia. Gitu. Jadi kenapa kita AHPC Indonesia ini logonya didaftarkan di merek? Lagi-lagi memang tempatnya di situ. Nah, kalau di hak cipta tempatnya apa? Lukisan, lagu AHPC Indonesia. Lagunya itu hak ciptanya punya siapa? Punya AHPC Indonesia, makanya daftarnya di hak cipta, bukan di hak merek lagunya. Jadi judul lagunya nggak didaftarin di hak merek, yang didaftarkan adalah hak cipta atas karya lagu. Nah, balik lagi perihal kelas. Jadi kalau kelas sekarang ini kan yang sudah terbit kelas 25 ya. Kelas 25 itu yang melindungi logo AHPC Indonesia terhadap misal nih baju, terus sepatu bot, jas hujan, topi, jadi semua merchandise kayak begini. Nah, ini dilindungi di kelas 25. Siapapun yang mau mendaftarkan logo AHPC Indonesia di kelas 25 otomatis tidak bisa. Dan siapapun yang menggunakan logo AHPC Indonesia secara undang-undang tidak boleh tanpa seizin dari pemilik logo. Jadi lebih detailnya adalah gini. Ini contoh kasus. Pernah dengar Lele-Lela? Apa itu? Jadi ada franchise namanya Lele-Lela. Jadi dia membuat kafe. Ini ngomongin brand ya, nggak apa-apa. Jadi ini buat kenapa diomongin ini hanya sebatas contoh ya. Jadi bukan kita mendiskreditkan salah satu merek, tapi sebagai contoh. Waktu itu Lele-Lela bikin logo mirip dengan Starbucks. Jadi tulisannya kalau Starbucks itu kan Starbucks, terus bulat gitu kan. Nah kalau Lele-Lela, Lele-Lela kayak gitu, tapi sama bunderannya, warnanya, tapi tulisannya beda. Jadi ini Lele-Lela, ini Starbucks gitu, ini beda. Nah akhirnya waktu itu disomasi sama Starbucks, harus ganti, kalau enggak nanti akan dilanjutkan secara hukum. Nah Lele-Lela akhirnya ganti dengan logo baru kotak. Lele-Lela. Nah, itu contoh. Jadi apalagi yang sama mirip. Sebenarnya kan ini logo kita, mau logo lama, mau logo baru, itu ya logonya AHPC Indonesia. Kita nggak pernah membedakan. Dua-duanya milik kita. Jadi dua-duanya itu punya AHPC Indonesia. Nah, terlepas orang lain yang mengakui, ya saya sarankan dari sekarang
kita membuka tangan dengan terbuka. Artinya kita menerima siapapun yang selama ini mungkin salah jalan atau pengetahuannya maksudnya kurang lengkap. Nah, jadi kita membuka, monggo. Ada Om Frans, ada Om Yunus. Untuk daerah Jawa Timur ya, mungkin dari Sidoarjo, Lamongan, atau dari mana Mojokerto, silakan. Dari Gresik, manapun yang ingin kembali istilahnya ke AHPC Indonesia dengan tangan terbuka, bener nggak Om Wawan? Benar. Artinya kita nggak punya wah logo dagang atau apa. Kita nggak dagang, kita mau melindungi logo AHPC Indonesia. Jadi secara prinsip kayak Tokopedia dianggapnya itu bisnisnya pengurus pusat. No, salah, karena tidak tahu dari informasi yang tepat. Jadi AHPC Indonesia itu membuat Tokopedia supaya transparan, supaya uang itu kelihatan keluarnya kemana, masuknya kemana. Rekening dibuat supaya orang itu daftar jangan pakai uang cash, supaya kelihatan masuknya dari mana, keluarnya kemana. Semua itu kita buat supaya nanti ke depan pengurus itu bisa memberikan informasi yang tepat dan bisa dibuktikan. Jadi intinya di situ, Tokopedia itu dibuat yang ngisi itu bukan cuma pengurus pusat. Jadi ada anggota dari mana nih, contoh. Ini tuh bikinan anggota, kita ini pengurus pusat memfasilitasi. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah kita memberikan lapangan pekerjaan buat anggota. Jadi anggotanya dapat untung, bisa hidup, bisa kreasinya hidup, akhirnya dia dapat untung, AHPC Indonesianya pun dapat untung. Duitnya buat siapa? Buat nanti kita semua yang akan menggunakan kas AHPC Indonesia. Jadi kalau mau detail sebenarnya di Tokopedia itu kelihatan. Kalau ada 1 rupiah pun ke rekening saya, silahkan buktikan. Jadi sebenarnya itu transparansi, bentuk dari pengurus pusat itu mentransparansikan masalah keuangan. Karena sebelumnya jualan kaos itu bayarnya cash. Akhirnya ini pertanggungjawabnya agak susah karena cash. Akhirnya rubah semua yang cash, semua by transfer. Nah, ketika transfer ada lagi kesulitan, masalah ongkos kirim, masalah ini. Akhirnya kerjasama Tokopedia, ada yang ongkos kirimnya free. Gitu kan, ada yang kirim misal ke daerah NTB, sekali kirim itu 150.000 biaya kirimnya. Tapi kalau pakai Tokopedia cuma 30.000. Artinya kan banyak hal yang menguntungkan buat kita semua. Intinya di situ. Nah, orang yang menyalahkan bisnis Tokopedia karena dia nggak tahu. 10 menit. Jadi Tokopedia ini buat jembatan lah. Buat jembatan supaya itu transparan. Jadi kalau nanti mau dilihat laporan keuangannya sangat jelas ada. Kan beritanya kan ini menguntungkan Om Yaroim. Aku ya ketawa ya. Orang kalau nggak tahu kan. Buat orang-orang ini kan. Ini Om, cuma nanya untuk yang udah nggak anggota resmi yang masih pakai logo HPC itu ke depannya pusat menyikapinya gimana gitu loh. Makasih Om. Ini pertanyaan bagus nih. Orang yang sudah punya logo yang masih nempel di motor, terus menyikapinya gimana gitu kan? Sebenarnya gini loh, kan ada juga pertanyaan. Kalau saya dikeluarin dari APC Indonesia, balikin duit pendaftaran saya, ada juga yang begitu. Nah pertanyaannya gini, kalau belum dapat stiker dibalikin. Kalau udah dapat, nah kan situ daftar di APC Indonesia buat beli stiker buat pendaftaran. Artinya sudah dapat, secara prinsip sudah diberikan stikernya, dan artinya secara transaksi pendaftaran sudah selesai. Nah, perihal kemarin dikeluarkan atau enggak, bukan dikeluarkan, tapi teman-teman yang secara database nggak ada, memilih untuk memisahkan diri. Jadi beda ya, memilih memisahkan diri dengan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan tuh, misalnya sampai saya keluarin ya sekarang, nah, itu dikeluarkan. Tapi kalau Om John masih mau di APC Indonesia nggak? Kalau mau silakan regis. Nah itu kan pilihan. Jadi sampai nggak mau, enggak saya nggak mau. Nah artinya itu kan memilih untuk memisahkan diri. Pertanyaannya kan itu. Nah, orang yang sekarang ini mungkin di waktu itu memilih memisahkan diri, kemudian mau masuk lagi. Saya udah tekankan sama teman-teman di pengurus pusat, kita terima dengan tangan terbuka. Artinya kalau memang mau silakan register ulang, karena beberapa kali ada
yang masuk, stikernya masih ada, masih lengkap, ya sudah tinggal register ulang, free, bebas, nggak bayar, kecuali logonya masih logo yang lama, jadi ganti stiker pakai logo baru. Tuh, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang kemarin konotasinya dikeluarkan itu sebenarnya bukan dikeluarkan. Teman-teman yang merasa dikeluarkan itu memilih untuk memisahkan diri. Dan itu yang sekarang ini kita coba, ayolah, kita ABC Indonesia sudah seperti ini, kalau memang mau, ayo kita sama-sama bangun dari nol lagi lah. Ayo kita sama-sama bangun ABC Indonesia. Mungkin kemarin perbedaan pendapat wajar, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu yang kemarin ngomporin perbedaan pendapat aja udah nggak mau tanggung jawab, masuk kok kita masih kekeh gitu loh maksudnya. Ini sama halnya pemilihan umum nih, yang di atas udah bersatu, yang di bawah masih berantem aja nih. Ya kan, harusnya teman-teman semua yang sekarang merasa bahwa oh kemarin yang ngompor-ngomporin untuk begini begitu sudah maksudnya sudah angkat tangan, sudah nggak ngurusin, ya ngapain masih kita bela-belain gitu ya. Itu sih kurang lebih. Bener nggak Om Mawan? Ya bener. Ini Om Icil mau tanya ini. Tanya apa? Ayo Om. Tanyanya seperti ini tanyanya. Oh iya. Iya. Enggak. Kan logo lama dan baru kan sekarang kan udah jadi satu. Terus yang logo lama ini kan masih belum menyatakan bersatu kan, masih pisah dia. Terus dia itu membentuk kegiatan seperti kayak open donasi Cianjur kayak kemarin, kayak Kopdar Gap, kan mereka kan AHP-nya kan bukan yang logo baru, dia kan pakai logo lama. Otomatis kan ya kalau memang itu sisinya positif kita menerima. Kalau itu memang dibuat sisi negatif pakai logo kita, gimana kitanya itu ya seperti itulah. Iya. Mohon dipahami. Nih bagus nih Om, pertanyaannya kalau misal dia masih pakai logo kemudian melakukan sesuatu hal yang negatif misalnya. Ya. Itu gimana buat komunitas kita? Bener nggak? Ya. Ini sebenarnya sudah difikirkan dari Munas tahun 2020. Jadi konsep ADART yang baru 2020 itu sangat melindungi komunitas AHPC Indonesia. Itu sudah difikirkan. Dari mulai nggak cuman stiker Om, anggota yang sering main sesama anggota misalnya. Itu juga ada sebenarnya. Kalau kita balik lagi ke ADART 2020, itu sudah sangat diatur. Jadi hubungan asmara antar anggota itu yang sering wonder. itu kan di ADART yang sebelumnya nggak diatur. Jadi ADART tahun 2018 yang kita sama-sama di Tangerang itu nggak diatur. Itu hanya sebatas administratif masalah pendaftaran anggota. Tapi perihal aturan tentang keanggotaan, aturan tentang perlindungan komunitas itu nggak diatur. Diaturnya di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu ada aturan, termasuk yang tadi, jangankan member lama yang masih pakai logo AHPC Indonesia, yang sudah nggak jelas pun. Jadi intinya begini, ini aturan ADART terbit ketika ada cerita motornya sudah dijual. Motor sudah dijual, logonya masih ada. Kemudian motor itu dipakai buat ngerampok, mencuri. Nah, polisi kan melihatnya bukan motornya kan, melihatnya ada logonya nih. Ini anggota AHPC nih yang melakukan hal ini. Ya, ini jadi ini bukan kejadian nyata ya, ini simulasi. Jadi kita mencoba berpikir bagaimana AHPC Indonesia menyikapi ini. Makanya di aturan ADART jelas bahwa anggota yang diakui, yang aktif dan diakui sebagai anggota adalah yang ada di web. Anggota masih pegang kar, tapi di webnya nggak aktif, berarti bukan anggota resmi AHPC Indonesia.
itu sebagai perlindungan terhadap komunitas APC Indonesia. Jadi kalau nanti ada sesuatu hal yang kita diminta tanggung jawab sama pihak kepolisian, kita tinggal bawain ADART bahwa nih loh di ADART bahwa anggota tersebut kan sudah tidak aktif nih di webnya. Nah, karena sudah tidak aktif, berarti tidak diakui sebagai anggota resmi APC Indonesia. Dan kita melepaskan semua secara hukum. Contoh berikutnya, nggak pakai helm, ketangkep polisi. Nah, akhirnya apa? Wah ini APC Indonesia nih, komunitasnya gini. Di ADRT jelas bahwa yang melanggar lalu lintas dan lain-lain adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab komunitas. Jadi di ADRT 2020 itu udah sangat-sangat melindungi komunitas, bukan membatasi anggota, melindungi komunitas. Itu beda pemikiran. Ada kan yang ADRT isinya anggotanya gaoleng ini, gaoleng ngono, aturannya terlalu ketat, ini terlalu ngono. Enggak, di ADRT 2020 itu bukan mengekang anggota, tapi melindungi komunitas. Itu sih objeknya. Jadi kalau balik lagi, piye? Kita secara ADART sudah sangat jelas komunitas kita dilindungi. Jadi biarpun dia melakukan sesuatu hal yang negatif, bukan tanggung jawab APC Indonesia lagi. Jadi perlu saya tambahkan sebenarnya yang dimaksud pemwijil itu langkah-langkah apa ketika ada orang lain memakai logo AHBC Indonesia, langkah-langkah apa sebenarnya, langkah tegas macam apa nantinya gitu loh, yang merugikan AHBC. Sebenarnya kan itu yang dimaksud gitu. Langkah-langkah dari pengurus pusat lah. Dari pengurus. Terima kasih Bapak Suhu. Nah, kalau udah ngomongin masalah ini saya nggak mau arah ke situ tadi. Tapi kalau udah ngomongin ini, sebenarnya kan gini, kita mendaftarkan logo di Kemenkumham itu adalah upaya kita mendapatkan perlindungan dari negara. Itu upaya. Jadi sebenarnya bukan cuma buat APC, buat komunitas lain pun sebenarnya harus mulai sadar bahwa negara itu melindungi warga negaranya. Artinya bukan cuma komunitas, mau itu perusahaan, mau itu perorangan, mau itu yayasan, mau itu perkumpulan, itu sudah sangat terbuka negara melindungi. Nah, kita balik ke APC. APC secara logo kita sudah dilindungi oleh negara nih, Om. Ini prinsip ya. Secara logo kita sudah dilindungi oleh negara. Artinya ketika orang lain memanfaatkan logo kita, tinggal kita nagih nih sama negara. Woi negara, logoku digawe nih sama orang lain. Tolong, udah gitu aja. Nanti prosesnya seperti apa, kita kembalikan ke hukum undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Berarti Mau diapain ya? Berarti Terserah tindak negara. tegasnya itu kita lapor, somasi. Jadi kalau logo dipakai, itu deliknya, ini saya udah banyak bicara nih, deliknya adalah bukan polisi langsung nangkep, tapi delik aduan. Selama nggak ada yang melapor, nggak akan jalan. Kasusnya perdata dan pidana. Perdatanya dapat 1 M. Pidananya nggak tahu. Jadi Mungkin 2 tahun. buat teman-teman nih, ini saya cuman bilang Oh, iya, buat maksimal. teman-teman yang memanfaatkan logo kita, saya cuman bilang segera hentikan. Jadi buat teman-teman di luar yang memanfaatkan logo APC Indonesia, mulai saat ini segera hentikan. Westa, percuma, maksudnya sampean melakukan ini nggak ada untungnya, istilahnya kan. Kalau kita mau santai aja. Kalau saya sih secara prinsip ya udah, saya tinggal serahin aja ke negara. Buat teman-teman yang lain nih yang memanfaatkan bikin kaos, bikin stiker, logo APC Indonesia yang mau ada all new-nya kayak mau enggak kayak. Lah kalau masih mau terus silakan. Ya, silakan. Monggo. Tapi ya siap-siap aja akan tanggung jawabnya. Ini ada pertanyaan lagi dari saya. Kita kan udah punya dari Kemenkumham. Di sisi lain dia punya hak cipta gitu. Nggak bisa. Hak cipta itu bukan untuk logo. Gitu ya. Ya. Itu sudah sangat
jelas di undang-undangnya 2014. Logo tidak bisa diakui di hak cipta. Terserah, makanya saya bilang terserah. Nanti saya akan serahkan ke negara. Silakan kalau memang masih mau paksakan. Masalahnya di luar sana masih banyak statement yang menyalahkan logo HPC yang resmi gitu loh. Seakan-akan dia udah besar gitu loh. Padahal dia cuma bercanda dari juga HPC gitu. Nggak apa-apa, maksudnya gini loh. Kita itu sudah dengan tangan terbuka. Mereka, mari kita bangun sama-sama HPC. Tapi kalau niatnya sudah merusak, memanfaatkan keuntungan pribadi dari logo ini, ya sudah, tinggal ditunggu saja. Nanti kita serahkan ke negara. Gitu saja. Ada masukan lagi Om. Kan AHPC kan ada tentang asuransi. Nah, tolong saya menjelasin seperti apa, terus gimana ya apa wis saya nggak tahu juga. Iya. Iya. Oke, yang asuransi itu asuransi jiwa ya. Iya. Jadi asuransi jiwa itu anggota yang mohon maaf meninggal dunia itu dapat santunan dari asuransi sebesar 1 juta. Jadi proses masa jangka waktunya adalah 1 tahun dari mulai didaftarkan asuransi. Rencananya mulai didaftarkannya tanggal Januari besok ini, karena kemarin kuotanya nggak nyampe. Jadi harus ada kuota yang tercapai. Nah, ketika kuota sudah tercapai, kita daftarkan. Selama 1 tahun anggota dilindungi asuransi jiwa. Jadi nanti jangan sampai ada yang duluan mencairkan ya. Ya seperti itulah. Doa kita kan selamat Ya. terus Ya, sampai amin. anak cucu gitu kan. Tapi kadang-kadang kan ketika musibah itu datang kan kita nggak tahu. Nah, buat yang keluarga ditinggalkan dapat santunan sebesar 1 juta rupiah per anggota. Jadi ini bentuk upaya dari pengurus pusat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan kena musibah. Itu dalam segi kecelakaan apa dari segi beliau sakit apa gimana? Sakit, kalau nggak salah sakit juga, Bisa. kecelakaan juga. Kalau tidak salah ya, nanti saya lihat klausulnya lagi. Siap, biar ada kejelasan. Siap, Ya. nanti saya infokan lagi. Sama proses mekanismenya. Ngono loh. Ya, makanya itu. Prosesnya Juga sih nggak- sebenarnya gini. Tolong tambahin. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada permintaan penguploadan KTP ya. Nah, itu salah satu bagian dari proses pendaftaran asuransi. Nah, ketika sudah masuk KTP, sebagian sudah ada yang ngirim, sebagian belum. Kan ini ngumpulin data se-Indonesia nih. Iya. Dan banyak. Nah, setelah dikumpulkan ternyata kuotanya nggak nyampe-nyampe nih, karena ada yang ngirim, ada yang enggak. Akhirnya kita sepakat nih di pengurus pusat, yaudah kita tunggu sampai Januari kan sambil ada member-member baru nih supaya kuota nyampe. Nah, nanti ketika kuota sudah nyampe, kita infokan ke seluruh pengurus bahwa oke, kita daftarkan asuransi di tanggal ini, berarti mulai tanggal ini sudah tercover semua asuransinya. Nah, proses pencairannya seperti apa, nanti pengurus pusat yang ngurusi. Jadi biarin pengurus pusat yang dikasih kerjaan. Yang penting core will-nya informasi, misal anggota saya atas nama ini, NRA ini meninggal dunia, nanti tinggal kirim, mungkin nanti pengurus pusat ngasih formnya diisi, KTP dan lain-lain, nanti pengurus pusat yang ngurusi. Nah, pencairan itu mungkin kemungkinan ya masuk langsung rekening keluarga. Seandainya keluarganya nggak punya rekening, apa Ya. lewat core will terlebih dahulu ya? Ya teknis itunya nanti Bisa bisa dikoordinasikan lah. dikoordinasiin. Engkau Om John tambahin. Pertanyaannya bagus sih kowe iki. Lho nek mana iki? Sik mikir dhisik. Om John biar Saya tambahin. bertanya aja. Nah iki. Tanya korwilnya bagus, korwil. Mau bertanya ini. Selamat sore, Menit loh. Om Founder. Ya, ini saya mau tanya Om ya. Ini selama ini kan yang dibawa kan masih ini sih, foto-foto kuat-kuatan sih Om. Untuk yang di atas ini kapan duduk bareng antara Suhel sama pengurus pusat nih loh. Saya kepingin sekali dengar ada berita terus ABC yang pusat ini bisa duduk bareng. Jadi
kita yang di bawah itu ngikutin gitu loh. Jadi memang kalau memang sudah kita punya badan hukum, sebenarnya harusnya ya tahu diri lah gitu. Kita nggak perlu kayak sebelah-sebelah pada ini kan. Rame. Iya, ya kan. Cuma itu aja. Terima kasih. Ya, balik lagi Om. Jadi sekretariat itu dari dulu kan terbuka 24 jam. Jadi kalau nanti ditanya apa-apa sekretariat, apa-apa sekretariat, sama halnya nih Polres, Polda kan punya kantor nih. Misal, ya udah datang aja ke kantor. Maksud kita ngomong apa-apa ke kantor, apa-apa ke kantor kan enggak. Kita sudah tentukan sekretariat itu ada di mana. Mungkin nanti kalau mau rubah di Jawa Timur, misal ya sekretariatnya Jawa Timur. Nah, sekretariat ini kan rumahnya kita, PJ Indonesia. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, ya silakan datang. Sangat terbuka. Sekretariat itu sangat terbuka. Saya sampai bilang statementnya 24 jam. Kalau kalian mau datang jam 2 malam pun silakan. Saya akan memfasilitasi. Karena saya yang mendirikan APC Indonesia. Gitu loh. Saya memfasilitasi. Mau Suhel, mau siapapun ketemu sama Hendro, saya fasilitasi. Saya buka. Saya siapin makanan, saya bilang. Cuman nggak mau ya sudah. Maksudnya mereka yang memutuskan untuk memisahkan diri. Sekarang kita sudah buka nih. Kalau mereka mau kembali, ya kita buka dengan tangan terbuka gitu. Tapi kalau nggak mau, masa kita mau paksakan, mau tarik-tarikan susah, nggak bisa juga. Jadi kembali lagi, kita sudah sangat terbuka, kita memberikan maksudnya jalan islah. Tapi kalau masih nggak bisa dan nggak mau, ya sudah. Kalau masih ngotot, ngeyel, memproduksi kaos, stiker dan lain-lain, ya kita tinggal minta pertanggungjawaban negara. Silakan negara, nih loh, saya sudah punya merek logo yang resmi dengan surat ini karena kita sudah mendaftarkan ini dari tahun 2019 dan sekarang sudah negara yang menerbitkan. Sekarang apa upaya negara untuk melindungi kami sebagai warga negara yang sudah ikut aturan dari pemerintah? Simple. Itu sih Om. Jadi kalau dipaksakan ya angel juga. Jadi intinya ini ya harus kubunya yang Suhel ini harus ke sekretariat ya. Iya. Harus ke sekretariat. Cuman saya dengar berita, dengar kabar sih mereka yang harus didatangi, mintanya seperti itu. Wah, tuh sing duwe sepeda malah nekani nggak sing gak duwe sepeda. Saya kan juga Nah, itu kan logika. Bersama-sama kuat. Nah sekarang Suhel itu yang punya APC bukan. Nah, itu mereka kan dia tahu. Suhel yang punya APC bukan. Kalau ya harusnya mikir sih. Kalau nggak mikir ya sudah. Intinya ya kalau memang mereka nggak bisa datang ya langkah tegas menolak lah. Ya sudah, makanya kita Tanya satu lagi. Untuk wilayah regional Jatim ini apa diperbolehkan untuk minta kopiannya surat yang dari Kementerian? Boleh. Jadi kemarin kan secara simbolis, jadi terus terang gini loh, di Kemenkumham itu kan saya daftarkan masih atas nama pribadi, gitu. Supaya apa? Jadi pendaftaran itu kan perlu step by step lah ya. Kalau saya daftarkan secara komunitasnya belum kuat. Tapi kalau saya daftarkan secara pribadi, ini loh. Makanya kan saya bilang, ini logo yang merek yang sudah resmi, saya simbolis serahkan ke ketua umum yang sah. Jadi saya bisa serahkan ke siapapun, tapi saya serahkan ke ketua umum yang sah oleh organisasi APC Indonesia. Gitu. Kalau kopiannya boleh ya? Boleh. Itu jadi saya udah serahkan ke ketua umum, kalau nanti sampean mau kopiannya boleh saya kirim. Tinggal dicetak kok. Asalkan jangan diperdagangkan. Kita kan di wilayah regional biar nggak bertanya-tanya. Seumpama ada yang buat kayak punya ABC, kita kan udah punya kopiannya, bisa. Oh iya, langsung. bisa kopian dari sertifikat bisa,
bisa dari pendaftaran yang ada di Kemenkumham juga bisa sebenarnya. Jadi kita udah punya, terus sama kemarin kan statement dari Ketum yang bahwa siapapun yang melakukan penggunaan logo kita akan ditindak secara pidana dan perdata, itu memang apa namanya statement komunitas. Jadi silakan itu dipakai juga nggak apa-apa. Itu nanti kan kopiannya kita taruh ke koreknya ke Om Yunus. Oh iya. Boleh. Kita simpan ke situ. Nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang soal keterangan apa dari Kemenhukam atau apapun, ada di Om Yunus itu. Boleh. Oh. Ya pokoknya intinya gini loh. Perbedaan itu kan pasti ada. Siapapun mau kehidupan apapun perbedaan itu pasti ada. Tapi yang pasti APC Indonesia ini sudah pelan tapi pasti kita sudah ngurusin supaya logo ini terdaftar di Kemenkumham. Dulu itu nggak ada kepikiran mau logo lama, mau logo baru. Kita itu dulu daftarin nih pakai logo lama lah. Dulu kita daftarin pakai logo lama, ditolak. Ditolaknya kenapa? Bukan alasan ini itu. Ditolak sama Honda Jepang. Dan itu suratnya ada. Kan yang lain nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kita itu ditolaknya sama Honda Jepang. Kemenkumham menanyakan ke saya waktu itu by surat. Jadi suratnya isinya, hey kamu bikin mendaftarkan logo ini ada kata Hondanya. Apakah kamu ada relasi, ada hubungan dengan Honda Jepang? Karena Honda PT Ltd, namanya PT Ltd. Yang Jepang itu, ini adalah brandnya dia. Saya bilang, saya nggak ada hubungan dengan mereka. Motor saya, mereknya Honda. Ininya PCE, oh nggak bisa. Akhirnya ditolak, karena ada Hondanya. Nah, berdasarkan penolakan itu, kan nggak mungkin kita lepas tangan nih pengurus pusat. Akhirnya kita, ada logo satunya nih, logo yang nggak ada Hondanya, itu aja didaftarin. Ya sudah, kita daftarkan yang itu. Toh masih logo kita dua-duanya. Gitu. Jadi akhirnya, jadi bukan kita niatnya merubah logo, kita merek dagang, nggak ada niatan itu. Kita itu melindungi komunitas. Tapi kalau katanya suhu, kita bukan merubah logo, cuma menghapus namanya aja. Iya. Kalau merubah kan dirubah semua. Makanya di ADART 2020 pun itu sudah dijelaskan bahwa logo sebenarnya itu sudah dipikirkan. Logo merchandise itu kita secara ADART sudah melindungi komunitas supaya ketika nanti kita nyetak kita nggak berbenturan sama logo apa dengan merek Honda. Kita udah pikirin sebenarnya. Cuman di Kemenkumham ditolak karena ada Hondanya. Ya sudah, kalau memang ditolak kita daftarkan yang ada di ADART juga. Jadi nggak ada kita merubah logo untuk kepentingan kita. Wah itu hoax. Hoax. 100% hoax gitu. Intinya logo nggak boleh kembali ke marwah gitu. Karena ada contoh nih Om, terus terang. Saya boleh ngomong nggak? HPRC itu ditolak juga karena ada Hondanya. Jadi di DCKI ada HPRC, Hondanya ditolak, logonya ditolak juga. Mungkin sama seperti kita. Nah sekarang kalau udah ditolak, masa kita paksain? Waktu pengajuan pemaksaan itu kan logonya kan logo lama itu ditolak. Iya kan? Harusnya saya tahu. Tulisannya aja. Iya. Ada karena ada Hondanya. Aslinya ini yang bermasalah apa sih? Logonya kita kan sama, nggak berubah. Hanya Coba, namanya, nggak tulisan. namanya karena kebutuhan. Kita mendaftarkan legalitas itu di DCKI itu kan ditolak karena ada tulisan Honda lah. Makanya itu tidak dibuang. Kan tetap AHPC, All New Honda PCE Community. Hanya saja dalam logo ini dihapus. Nah, itu yang jadi problem. Nah, ada yang nanya kan, singkatannya apa? Singkatannya tetap Sama. All New Honda PC Community. Masalahnya di mana? Itu yang tersurat. Iya. Aslinya simpel loh itu. Nggak ada yang berubah kalau ditanya HPC Indonesia singkatannya apa? Ya, Kok Dilas? sama. Singkatannya ya All New Honda PC Community. Nggak ada yang berubah. Ada yang berubah. Itu yang tersurat. Tapi Yang di luar tersirat sana tahu ada yang Yang tersirat gimana, Hu? itu tadi sama yang ngadani ya. Aku ya di luar sana ada statement kembali ke marwah, harus kembali ke marwah. Sebenarnya kita juga nggak usah pusing-pusing sih berdebat urusan logo atau apa. Saya juga nggak mau pusing, makanya kan saya nggak pernah ada
komen Facebook Nggak yang pernah di ini tuh. Facebook ya. Nggak mau pusing lah, saya mah tinggal jalanin aja, udah jalanin. Orang targetnya supaya komunitas APC Indonesia ini logonya diakui oleh negara, itu doang targetnya. Yang menikmati siapa? Bukan saya yang nikmati, mang, semua anggota. Semua anggota, semua Nah, kita member. ini kan sebelumnya kan ya nggak ada yang kenal loh adanya APC ini kan, kita kan bisa jalin tali silaturahmi di sini. Tahu kita ini meskipun jadi pengurus balang aslinya nggak enak meskipun jadi pengurus pusat, regional atau wilayah. Cobain aja jadi pengurus Oh. pusat. Pasti keluar semua uang materai apa itu uang pribadi. Ya kalau mau cobain aja. Ya gitu sih. Ada, monggo ada ini lagi yang mau. Monggo Mijil. Umi Ijil itu wakil pertanyaannya. Papi, monggo. Papi. Barangkali nanya pakai sepatu apa pakai gimana gitu sih. Jadi jangan salah persepsi buat teman-teman yang mempermasalahkan di logo lama itu, bahwa copotin aja stiker saya. Kita nggak usah pusing-pusing nyopotin stiker mereka. Jadi biarkan saja mereka menempel stiker kita. Toh secara ADART hukum kita yang aktif adalah yang diakui secara web. Itu kita sudah dilindungi secara komunitas. Tapi ketika nanti mereka mengambil keuntungan secara finansial, mereka mencetak kaos dan lain-lain, ya sudah kita serahkan ke negara. Kalau ada negara yang ngurusin kan, kita sudah bayar untuk perlindungan ini, ya kita kembalikan ke negara. Silakan negara yang ngurusi. Untuk hak cipta lagu juga, ini terus terang, saya mendaftarkan hak cipta lagu itu cuman butuh waktu berapa? Mau tahu nggak berapa? Berapa hari kayaknya? 1 menit. Hak cipta lagu. Hak cipta. Langsung Mau jadi. makanya sebenarnya hak cipta itu untuk pendaftaran lagu, lukisan. Nah, kalau hak cipta yang kemarin disalah artikan untuk logo atau merek APC Indonesia, itu salah penempatan sebenarnya. Jadi secara hukum negara pun itu sudah secara aturan Undang-Undang 2014 itu salah penempatan. Saya mendaftarkan lagu itu 1 menit. Jadi kalau mau jujur-jujuran nih, saya bikin lagi tulisan logo komunitas APC Indonesia, 1 menit pun saya bisa daftar di hak cipta. Tapi keluar duitnya berapa, tahu nggak? Mau tahu nggak daftar hak cipta? 400.000. Udah dapat hak cipta? Hak cipta 400.000. Yang pendaftaran di merek itu 1.800.000. Jadi kita daftar 3 kelas. Ini saya buka aja transparan. Iya. Jadi di kelas 25 itu untuk, jadi kita detail ya, pas kenapa 25, kenapa 41, kenapa 16. 25 itu yang tadi saya bilang, kaos, topi, jas hujan, rompi, sepatu, dan lain-lain ya. Itu yang dilindungi oleh negara terhadap logo APC Indonesia. Pendaftarannya 1.800.000. Nah, kalau kelas 41 itu melindungi logo APC Indonesia bila dipakai acara event. Event tuh ENIF, bakti sosial, terus santunan, terus donasi, terus training, penyelenggaraan, gathering. Nah, itu yang dilindungi di kelas 41. Jadi logo kita kalau dipakai untuk meminta sumbangan, ada banner besar, itu 41 yang melindungi. Nah, kalau yang 16 itu dicetak di stiker, terus di sini pamflet, terus di banner, itu di 16. Kenapa kok kita pilihnya situ? Orang Kemenkumham yang menyarankan seperti itu. Makanya kita nurutin orang yang sudah ngerti. Bukan karena, wah, sakar PDW, bukan sakar PDW. Kita mengikuti orang hukum yang, jadi ya itu sudah tepat karena kita kan atas keterbatasan kita gitu maksudnya. Karena yang saya tahu sih, saudara kita yang beda pendapat lah dengan kita. Lah ini kan sudah melakukan langkah-langkah, contoh satu yang saya tahu ini, pembuatan KTA baru, pembuatan stiker, pembuatan kaos, itu kan sudah mendapatkan keuntungan dari logo kita nih. Nah, kita kan tinggal nunggu apa itu? Nunggu proses yang berjalan lah.
Semua itu kan dari pengurus. Iya. Ya tunggu saja. Hanya yang kita tunggukan itu. Iya. Ya syukur-syukur sih kalau mereka mau bukti, kirimkan saja ininya, rekening penerimanya, terus KTA-nya, japri ke saya juga nggak apa-apa. Kalau mereka mau bukti ya kaosnya kirim aja nggak apa-apa. Nanti kita buktikan. Tinggal negara saja yang kalau memang negara nggak bisa ngurusin ya kita mau pindah kemana terserah. Jadi kalau secara pribadi, secara komunitas kita nggak bisa memaksakan mereka. Jadi kalau ditanya apa langkah-langkah kita untuk mereka, ya motor-motor mereka pasang stiker ya karena mereka masih cinta APC Indonesia. Tapi ketika mereka memanfaatkan logo kita untuk kepentingan pribadi, finansial, ya kita minta pertanggungjawaban sama negara. Woi negara, saya udah daftar loh, kita APC Indonesia sudah daftar loh. Langkah-langkahmu piye nah? Tunggu saja. Oke guys, itu tadi perbincangan kita dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Jadi mungkin kalau ada sesuatu hal yang menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi itulah dinamika. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan obrolan kita semua bermanfaat ya. Baik yang paham ataupun yang nggak paham, mudah-mudahan semua bisa diambil manfaatnya. Jadi kembali lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan tekan lonceng di channel APC Indonesia. See you. APC APC Indonesia Luar biasa.